dan semuanya dengan sedikit kekuatanmu itu. Bisa-bisanya kau memutarbalikkan fakta. Kuberitahu kepadamu, di depanku ini semua tak ada gunanya. Jangan harap kalian bisa lepas dari masalah ini. Wanita itu langsung menjadi malu dan berbisik, Dokter Tanaka, bagaimanapun juga keluarga Gunardi kami juga masih ada reputasi dan martabat yang harus dipikirkan. Apa perlu memperbesar masalah sepele seperti ini? Keluarga Tanakamu memang sangat kuat, tetapi kalau kau benar-benar memperbesar masalah ini, keluargamu juga pasti akan mengalami kerugian. Dokter Tanaka tersenyum dingin dan berkata, sudah sampai seperti ini pun kau masih ingin mencoba menakutiku. Martabat dan reputasi macam apa yang keluarga Gunardimu miliki? Apa kau pikir dengan kau yang menjadi manajer umum di sebuah perusahaan kecil dan suamimu yang memiliki sedikit kekuasaan di tangannya itu, lantas kau bisa bertingkah semena-mena? Kuberitahukan kepadamu, di depan mataku semua ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Wanita itu sangat marah. Dia langsung berseru, Dokter Tanaka, apa kau benar-benar sengaja ingin memperbesar masalahnya? Oke, kalau kau bersikeras tetap dengan caramu itu, maka keluarga Gunardiku juga bersedia untuk menemanimu bermain. Paling-paling kita akan sama-sama terluka saja. Dokter Tanaka tersenyum. Sama-sama terluka, kau terlalu percaya diri. Untuk menangani keluarga kecil seperti keluarga kalian itu, apa kami perlu bertarung hingga sama-sama terluka? Pada saat ini, Ronald juga mendekat dan berkata dengan dingin, Pak, akuisisi PT Medipam telah selesai. Wajah wanita itu langsung berubah ekspresinya. PT Medipam adalah perusahaan tempat dia bekerja. Langsung terjadi kegemparan di sekitar mereka. Keluarga Tanaka benar-benar memiliki banyak uang. Mereka langsung mengakuisi perusahaan itu demi membela cucinya. Siapa yang berani melawannya? Wanita itu langsung menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, kalian mengakuisisi perusahaanku, lalu kenapa memangnya? Apa kalian mau memecatku? Tidak masalah. Meskipun aku tidak bekerja di PT Medipam, aku juga masih bisa bekerja di tempat lain. Masih ada banyak orang yang mau memperkerjakan aku. Tidak ada gunanya mencoba untuk menakutiku dengan cara seperti ini. Kalau kalian memang hebat, coba saja untuk mengakuisisi semua perusahaan di seluruh dunia. Dokter Tanaka tersenyum. Dengan ringan, dia berkata, tenang saja, aku tidak akan memecatmu, Ronald, karena PT Medipam sudah menjadi milik kita sekarang. Coba kau minta seseorang untuk memeriksa akun perusahaannya. Ingat, setiap sen harus diperiksa dengan jelas. Kalau ada seseorang yang ketahuan menggelapkan dana umum perusahaan demi mempertebal kantongnya sendiri, atau menerima suap dan sejenisnya, langsung hubungi polisi saja. Ekspresi wanita itu langsung berubah dan akhirnya dia baru menjadi panik sekarang. Sebagai manajer umum PT Medipam, dia telah melakukan banyak hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Dia juga telah menelan banyak dana perusahaan ke dalam kantongnya sendiri. Bos perusahaannya tidak terlalu peduli akan masalah ini. Sebelumnya, karena merasa takut akan kekuasaan suaminya, jadi tidak menyidaknya. Tetapi jika benar-benar ditelusuri, maka dia pasti akan dipenjara. Dengan cemas, wanita itu berkata, Hei, yang bermarga Tanaka, perusahaan ini sudah jatuh ke tangan kalian. Jadi tak ada gunanya juga bagiku untuk terus bekerja di perusahaan ini. Aku akan mengundurkan diri sekarang. Aku berhenti. Ronald mencibir. Kendati kau mengundurkan diri pun, itu harus sesuai dengan prosedur. Diperlukan waktu setengah bulan bagimu untuk mengundurkan diri. Setengah bulan itu sudah cukup untuk mengaudit rekening perusahaan. Dan meskipun telah mengundurkan diri,
Kau juga tidak bisa mengabaikan apa yang telah kau lakukan sebelumnya." Wanita itu menjadi benar-benar panik sekarang. Dengan gemetar dia berkata, Kalian jangan keterlaluan. Suamiku, suamiku." Ronald terkekeh. "Oh ya, aku lupa mengingatkanmu. Tindak tanduk suamimu juga tidak bersih. Kami sudah melaporkan beberapa bukti. Jika semuanya sesuai, maka lamanya waktu dia di penjara akan lebih lama darimu." Wanita itu langsung terpaku. Suaminya adalah pendukung terbesarnya. Kalau sekarang suaminya juga harus dipenjara, maka dia benar-benar akan tamat riwayatnya. Si pria gemuk ini langsung tersungkur di lantai. Dalam mimpi pun, dia sama sekali tidak akan menyangka bahwa semua masalah ini akan berkembang hingga menjadi seperti sekarang. Dia memelototi wanita itu dengan garang dan berkata dengan marah, Kau benar-benar hebat ya." Wanita itu langsung gemetar seluruh badannya dan berkata dengan suara gemetar, "Suamiku, sekarang harus bagaimana?" Si pria gemuk itu mengabaikannya. Dia berusaha untuk bangkit dan berkata dengan suara bergetar, "Dokter Tanaka, Tuan Tanaka, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi. Wanita jalang itu telah membohongi aku. Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Kalian adalah orang-orang yang bijaksana. Ampuni aku. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi." Tidak ada satupun orang yang mau memperdulikannya. Ronald melirik Roy lagi dan berkata, "Oh ya, kau juga. Kami baru saja memeriksa riwayat pendidikanmu. Ternyata semua itu palsu. Menggunakan riwayat pendidikan yang palsu untuk bekerja merupakan pelanggaran besar. Aku rasa sepertinya kalian sekeluarga mungkin bisa reuni di dalam penjara." Roy juga langsung merosot ke lantai. Dia tidak menyangka bahwa Ronald bisa mengetahui rahasianya yang paling dalam itu. Sepertinya mereka benar-benar telah meremehkan kekuatan keluarga Tanaka. Akhirnya, sekarang mereka tahu kesenjangan antara keluarga mereka dengan keluarga terpandang yang sebenarnya. Saat orang-orang itu mengobrol dan tertawa, dengan santai pun mereka bisa membuat semua yang mereka miliki hilang begitu saja. Saat Roy teringat dengan apa yang dia katakan kepada Devi, dia mau tak mau, dia merasa sangat malu sekali. Barusan dia terus mengatakan bahwa Devi telah melewatkan kesempatan terbaik untuk menikah ke dalam keluarga kaya. Tetapi sekarang dia baru tahu ternyata keluarga Devi adalah keluarga kaya yang sebenarnya. Pantas saja Devi sama sekali tidak peduli saat dia memperkenalkan kedua orang tuanya kepadanya. Di depan Devi, kemampuan kedua orang tuanya sama sekali bukan apa-apa, dan pada akhirnya keluarga Roy diusir oleh para petugas keamanan, sementara Dragon dan yang lainnya langsung dikirim ke kantor polisi. Orang-orang ini telah membuat onar dan memukuli orang-orang yang ada di rumah sakit. Apalagi mereka juga membawa senjata bersama mereka, sehingga ini bukan kejahatan yang sepele lagi. Ditambah dengan tindakan dari keluarga Tanaka, maka Dragon dan yang lainnya mau tak mau harus tinggal untuk beberapa saat di kantor polisi. Kali ini keluarga Roy benar-benar sudah berakhir. Saat semua orang hendak meninggalkan rumah sakit, mereka mendapati bahwa si pria gemuk tadi sedang memukuli Mama Roy di depan lobi. Roy yang berdiri di samping tampak seperti orang bodoh. Dia sama sekali tidak menghentikannya. Tidak ada yang merasa kasihan pada wanita ini. Melihat wanita itu dipukuli dan berguling-guling di lantai oleh suaminya sambil menangis dengan begitu menyayat hati, hanya membuat orang-orang berkata, "Rasain," di dalam hati mereka masing-masing. Setelah memukulinya beberapa saat, lalu si pria gemuk itu berjongkok di lantai dan menangis. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan semua yang dia miliki hari ini. Tetapi pada akhirnya semua itu malah dihancurkan oleh istri dan putranya sendiri. Surga dan neraka itu
acap kali memang hanya dipisahkan oleh seutas benang halus saja. Pada saat ini, dia merasa sangat menyesal sekali. Dia menyesal mengapa tidak mendidik istri dan putranya dengan baik sehingga menyebabkan bencana yang besar bagi dirinya sendiri. Tepat ketika mereka sedang tampak lemas dan lunglai di lantai, tiba-tiba terlihat Jose yang bergegas pergi ke departemen Reva dengan sekelompok pria yang tampak gahar. Jose tidak tahu apa yang baru saja terjadi, karena dia sangat marah setelah dipukuli oleh Reva tadi, sehingga dia langsung pergi mencari seseorang untuk membantunya membalas dendam. Perawat jahat yang tadi juga mengikutinya dari belakang dengan ekspresi yang penuh semangat di wajahnya. Tuan Muda Saga, bagaimanapun juga kau harus menahan si Reva itu nanti. Aku harus menamparnya beberapa kali untuk meredakan emosiku. Perawat jahat itu menggertakkan giginya. Jose mencibir dan menjawab, tenang saja. Sebentar lagi aku akan mematahkan kaki anjingnya itu dan membuatnya berlutut di lantai. Bagaimana kau ingin menampar atau memukulinya, terserah padamu saja. Perawat jahat itu sangat senang sekali. Bagus sekali. Bajingan tak berguna ini berani sekali melawanmu, Tuan Muda Saga. Dia benar-benar tidak tahu diuntung. Dan si Jalang Jevi itu, Tuan Muda Saga bisa tertarik kepadanya, itu artinya leluhurnya sudah memberkatinya. Beraninya dia mengabaikanmu begitu saja. Dia benar-benar sedang cari gara-gara untuk dirinya sendiri. Sambil berbicara, akhirnya mereka sudah sampai di depan departemen Reva. Melihat ada banyak orang yang berkumpul di sini, membuat Jose merasa heran. Tetapi dia tidak terlalu peduli. Kekuatan keluarganya tidak beda terlalu jauh dari Roy. Di dalam rumah sakit ini, dia sama sekali tidak pernah takut kepada siapapun. Begitu masuk ke dalam kantor, dia langsung melihat dekan rumah sakit yang sedang berada di dalam ruangan itu. Setelah merasa sedikit ragu, akhirnya Jose berkata dengan dingin, "Dekan, ternyata kau juga ada di sini. Kalau begitu, ini sangat kebetulan sekali. Aku jadi tidak usah repot-repot pergi mencarimu lagi. Aku mau memberitahumu bahwa masalah ini adalah masalah pribadi antara aku dengan si Reva ini. Sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Kau boleh pergi dulu." Dekan mengerutkan keningnya. Dia tahu mengenai masalah Roy tadi. Tetapi apa yang terjadi dengan Jose? Bagaimanapun, Jose masih merupakan anak dari teman lamanya. Jadi tentu saja dia tidak ingin Jose juga berada dalam lingkaran masalah. "Jose, apa yang kau katakan itu? Masalah pribadi macam apa antara kau dengan Reva? Di sini adalah rumah sakit. Kau ada masalah pribadi apa?" "Segera bawa orang-orang ini kembali," Dekan berteriak dengan suara yang berat. Ekspresi Jose langsung berubah. Lalu dengan marah dia berkata, "Dekan, apa maksudmu? Apa kau sedang mencoba membelanya? Dia telah memukuli aku di depan orang banyak. Kalau aku tidak menyelesaikan masalah ini dengannya, lalu bagaimana aku harus menghadapi orang banyak di kemudian hari? Aku kasih tahu ya, walaupun hari ini dewa turun ke tempat ini pun tidak akan bisa membelanya." Lalu perawat jahat itu ikut menambahkan, "Dan juga Devi si Jalang itu. Dia adalah anak buah Reva." Ekspresi Dekan tampak begitu canggung. Tadi saat berbicara diam-diam, dia mengedipkan mata kepada Jose untuk memintanya membawa semua orang-orangnya itu pergi. Tetapi tak disangka Jose sama sekali tidak memperdulikan isyarat matanya, malah berbalik untuk berteriak. Sebelum Dekan sempat berbicara lagi dengan Ronald, yang sedang mengerutkan keningnya, langsung bertanya, Apa masalah ini juga ada hubungannya dengan Deviku?" Devi langsung berkata, "Ya, memang benar." Dia segera menceritakan apa yang baru saja terjadi. Saat semua orang di sekitar mereka mendengar ceritanya, mereka semua langsung menatap Jose
dengan tatapan mengejek. Jose yang ingin mengejar dan mendapatkan Devi itu memang tidak salah, tetapi setelah Devi menolaknya, dia malah membuat hal-hal tercela seperti itu untuk mengancam Devi. Ini benar-benar sangat keterlaluan. Dekan rumah sakit terdiam sejenak. Jose memang sudah sangat keterlaluan. Dia tidak bisa membantunya. Lalu Jose mengangkat kepalanya dengan angkuh dan berkata dengan dingin, "Devi, kau harus berbicara dengan jelas. Rumah sakit punya peraturan sendiri. Aku memang sudah mengatur seorang pasien untuk menempati tempat tidur rumah sakit itu. Mereka sudah memesannya, dan sekarang ketika pasiennya tiba, maka mau tak mau tempat tidur itu harus disiapkan untuk mereka. Memangnya mereka tidak pantas untuk menempati tempat tidur itu? Sesuai dengan aturan kan? Memang siapa yang duluan, dialah yang mendapatkannya. Karena orang itu sudah memesan tempat itu sebelumnya. Jadi tempat tidur itu memang milik mereka. Apa masalahnya dengan itu?" Ronald mengangguk dengan perlahan. "Ucapanmu memang benar. Siapa yang duluan, dialah yang mendapatkannya. Kalau kau mengatakan bahwa tempat tidur ini sudah dipesan, maka kami juga tidak punya hak untuk berkata apa-apa. Tetapi saat itu pasien masih diinfus dan kau langsung mencabut jarumnya. Apakah itu pantas? Dan juga kepala papanya Helen saat itu sudah cedera. Sebagai seorang staf medis, kau sama sekali tidak melakukan pertolongan pertama untuk mengobati cederanya. Apakah ini sesuai dengan peraturan yang ada?" Jose tidak dapat menyangkal apa yang pria ini katakan. Dengan marah dia bertanya, "Memangnya siapa kau? Apa hubungannya denganmu? Siapa yang membahas masalah peraturan denganmu? Aku datang ke sini untuk mencari Reva. Tidak ada urusannya denganmu. Tidak ada urusannya denganmu. Keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan memukulmu juga sekaligus." Ekspresi dekan langsung benar-benar berubah. Jose ini benar-benar sedang cari mati. Ronald Tanaka pun berani dimakinya. Tanpa menunggu Ronald berbicara, dekan rumah sakit langsung berkata, "Jose, berani sekali kau membawa orang ke rumah sakit ini untuk berbuat onar. Apa kau benar-benar mengira bahwa rumah sakit ini sudah tidak ada peraturan lagi? Pergi dan bawa semua orang ini keluar." Orang-orang dari bagian keamanan langsung bergegas dan mengusir semua orang yang dibawa oleh Jose. Jose sangat marah sekali dan berkata, "Dekan, apa kau harus sampai sebegitunya membela si Reva ini? Ini karena aku menghormatimu, makanya aku tidak memberitahu perihal masalah ini kepada papa dan mama aku. Kalau mereka sampai tahu bahwa aku dipukuli di rumah sakit ini, apalagi kau masih membela dan melindungi orang yang memukuli aku itu, coba tebak apa yang akan mereka lakukan?" Dekan membeku. Dia telah berusaha membelanya, tetapi kenyataannya ini lebih seperti dia memiliki dendam pribadi terhadapnya. "Aku beritahu kepadamu, di sini bukan tempatmu untuk bertindak dengan semena-mena. Yang di dalam itu adalah ayah dari Nona Devi." Sebelum dekan sempat menyelesaikan ucapannya, si perawat yang jahat itu langsung berkata, "Jadi ini adalah ayah dari si jalang itu." Sekali lihat saja langsung sudah bisa kelihatan bahwa dia juga bukan orang baik-baik. Memang benar, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dekan langsung menjadi sangat marah sekali. "Apa yang kau katakan? Apa kau tahu siapa dia? Kau berani-beraninya kau menghina Tuan Tanaka. Cepat pergi dan minta maaf kepada Tuan Tanaka." Dengan marah perawat jahat itu berkata, "Aku minta maaf kepadanya. Atas dasar apa? Putrinya telah membuat onar di tempat kami dan menghina reputasiku. Seharusnya mereka yang meminta maaf kepadaku."